Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat salatan tafdahu lana biha wa bil khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwani wal afat wa min syarri hayati wa syarri الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Yang ketiga dari 6 perkara yang menjadi syarat seseorang masuk kategori puasa khusus. Jadi orang yang masuk kategori puasa khusus ini sudah memenuhi syarat puasa orang awam. Puasa orang awam sudah ada di dirinya, ditambahnya dengan 6 perkara, yaitu puasa orang yang khusus. Pertama, semalam memelihara mata. Yang kedua, memelihara lidah atau mulut. Nah, yang ketiga, halaman 63, baris terakhir dari bawah. Yang nomor 3 yaitu menahan pendengaran dari mendengarkan yang dibenci pada syara, yang hukumnya haram. Menahan pendengaran, artinya jangan katuju pada dengar dari pamandiran-pamandiran yang dibenci menurut syariat, yang haram dan yang makruh. Karena tiap-tiap barang yang haram mengatanya, tiap-tiap perkataan yang haram mengatanya, maka haram juga mendengarinya. Nah, jadi bila diucapkan haram, haram juga kita mendengar. Gibah diucapkan haram, maka kita mendengar gibah pun hukumnya haram. Dan karena yang demikian itu menyamakan oleh Allah Azza wa Jalla antara orang yang mendengar yang haram dengan orang yang memakan yang haram. Nah, jadi bahkan mendengar yang haram itu seperti orang yang memakan makanan yang haram. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, samma'una lil kadhibi akaluna lisuhti. Artinya mendengari mereka itu bagi perkara-perkara yang dusta, sama halnya lagi memakan mereka bagi yang haram-haram. Jadi pamakan talinga sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi talinga ini bisa mulai kayak makan juga aja kita. Bilanya muntung memakan yang haram, maka talinga pun bila mendengar yang haram seperti memakan yang dimuntung yang diharamkan Allah Ta'ala juga sama. Nah, kayak itu berarti bila ada makanan yang haram di parut kita, maka bila kita kada bertaubat lawan Allah, Allah kada menolongi kita kawa mengamalkan ilmu. Dan akibatnya bila kita kada bertaubat, haram jasad kita masuk neraka. Sama halnya dengan talinga tadi, diperumpamakan seperti makan makanan yang haram. Bila kada bertaubat daripada dengar yang haram, maka kita ini kada ditolongi Tuhan juga untuk kawa mengamalkan ilmu beribadah. Kawa istiqamah itu sulit. Mengamalkan kadang bisa, cuma istiqamahnya yang kada kawa, gara-gara pendengaran masih banyak yang haram-haram. Sama nang kayak pamakan gitu juga. Jadi bila kita punya pangulir beribadah, nah itu diantaranya sebab adalah Allah kada menolongi kita, sebab ada di parut ini makanan yang haram, atau ada yang didengar suatu perkara yang haram. Nah, itu orang yang berpuasa dihindari yang kayak itu. Yang nomor 4 pulang, menahan anggota-anggota yang lain, nah kayak tangan, batis, daripada segala dosa, seperti anggota tangan dan kaki, daripada segala dosa dan segala yang makruh. Batis masuk ke masjid makruh. Orang saleh ada hakunnya masuk batis sebelah kiri berdahulu ke masjid, sama menganggap kayak bisi. Nah, yang dibenci pada syara. Dan juga menahan parut daripada yang subhat waktu berbuka. Arti subhat itu kita kada yakin yang kita makan ini haramkah halalkah, subhat narnya kada ada kepastian hukumnya kita. Antara dipadahkan haram, ada aja halalnya.
Padahal halal sepertinya ada yang haram. Nah, subhat. Nah, itu ditinggalkan aja nih. Bagi orang-orang yang salehnya kadahakun berbuka atau bersahur dengan makanan yang subhat. Maka tidak ada makna bagi puasa. Nah, artinya puasa itu menjadi kada hapoknya kita, kada bermakna. Tidak ada makna kada hapok bagi puasa menahan makanan yang halal. Artinya menjaga dari memakan makanan yang halal. Kan puasa kayak itu. Kemudian sekalinya berbuka atas makanan yang haram. Kada ada faedahnya. Maka perumpamaan orang yang berpuasa seperti ini, yaitu seperti orang yang membangun istana dan meruntuhkan ia akan kota ya kita. Dibangunnya sebuah istana tapi kotanya runtuh. Ditahaninya parut jangan makan, tapi sekali berbuka lawan yang haram misalnya. Nah itu apa gunanya? Bisa rumah mun kotanya kadada ya kalau gitu tuh modelnya. Rumah ada kampungnya kadada. Nah kayak itu modelnya. Qala sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atasu. Faqila huwa alladhi yuftiru 'ala al-haram. Nah ini. Qila huwa alladhi yumsiku. Jadi ada dua pengertian lah. Qila pengertian yang kedua walladhi yumsiku 'ani ta'amil halal wa yuftiru 'ala al-harami. 'Ala al-khurumin nasi bil ghibati wa huwa haram. 'Ala luhumin nasi bil ghibati wa huwa haramun. Waqila pengertian yang ketiga huwallazi la yahfazu jawarihahu 'anil azami. Nah, artinya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jar Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak ada baginya daripada pahala puasanya. Tambahi situ pahala puasanya. Mun puasanya sahaja kadadainya mengerjakan pembatal-pembatal puasa, tapi kada dapat pahala puasa. Melainkan yang didapatnya hanya lapar dan dahaga saja. Maka dikata orang, maksud dikata orang itu ditanya oleh sahabat, apa maksudnya itu wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, maksudnya, nah itu maksudnya adalah orang yang berbuka atas makanan yang haram atau minuman yang haram. Jadi hasilnya kada jadi apa-apa, baru lapar seharian, haus seharian, sekali berbuka dengan makanan yang haram, maka pahalanya kada ada pahala puasa, walaupun sah bahasanya. Puasanya kada dituntut lagi, tapi pahalanya kada ada. Satu, pengertian orang yang kada ada manfaat, kada dapat pahala puasa aja Nabi melainkan hanya lapar dan haus. Pengertian yang kedua, dan ada lagi yang mengatakan maksudnya itu adalah orang yang menahan dari makanan yang halal, artinya puasa nih, dijaganya jangan sampai batal, tetapi berbuka atas daging manusia dengan mengupat-ngupat orang, dan yaitu adalah juga haram. Artinya seharian tadi puasa menjaga dari pembatal puasa, tapi muntung ada dijaga, bahasa sambat Mbah Ninto pulang gibah, adu domba, segala macam fitnah, itu dihukumi berbuka dengan memakan daging manusia. Nah, dan yang ketiga maksud kadada hasil puasanya, walaupun sah puasanya, tapi kadada pahala. Yaitu ada lagi yang berkata maksudnya adalah orang yang berpuasa, tetapi tidak memelihara anggota-anggotanya daripada segala dosa. Puasa mata kada dijaga, tangan kada dijaga, muntung kada dijaga, pandangaran kada dijaga, maka pahala puasanya tuh kada ada lagi, hilang habis ya kita. Apalagi setengah hari pependiran aja orang mentapora marutit tuh ading oleh mangalatu, ada mangalatu ya kita lantai bener pandir yang nggak ada faedah. Harusnya kita terpikirkan dulu menjadi bares kada, jadi duit kada, jadi pahala kada, baik berdiam. Makanya puasa itu dibawa guring berpahala, sebab terpelihara anggota tubuh dari yang haram-haram tadi. Guring maulah mandir orang ya kalau. Nah, ada mau. Nomor 5. Nah, dari 6 perkara nih. Tidak memperbanyaki daripada makanan yang halal waktu berbuka. Nah, ini pulang nih orang salih malah. Amun kita ini ayo banyak-banyak ada apa-apa. Belum salih lagi ya kalau. Nah, ini orang yang saleh puasanya tidak memperbanyaki daripada makanan yang halal. Mun haram jelas kada hakun sudah. Ini halal juga sudah. Nah, berbuka ini halal.
Artinya jelas duitnya kada haram tuh yang ditukar dengan berbuka, tapi jangan terlalu banyak. Sacirat tuh seorangan aja, banyu, TS sacirat, limus yang kuning tuh sacirat, habis saya. Jadi bermagrib belum lagi tersandar sudah tuh. Aduh, kain holonya. Ya kalau itu yang panjang kita tawa tuh iya tuh. Waktu berbuka dengan sekira-kira itu bahasa Melayu, kalau bahasa Arabnya haitsu. Kalau diartikan ke bahasa ini yang mana, maksudnya yang mana memenuhi ia akan rongga perutnya. Hibak parut orang yang minum banyu aja, maka tidak ada daripada wadah yang lebih dimurkai kepada Allah Ta'ala melainkan daripada perut yang penuh daripada yang halal. Amun haram itu jelas sudah neraka yang patut baginya. Ini halal tapi kehibakan Allah pun murka juga. Kenapa Allah kada ketujuh ulung parut yang hibak benar lawan makanan? Karena parut yang hibak lawan makanan walaupun halal itu menjadikan orang tersebut malas beribadah. Itu tak bukti pian dan sudah ulun cobakan hari-hari lagi sekalinya. Bila sudah berbuka atau bila kita banyak minum banyak makan membangkit kulir, apalagi buat tarawih selesai sudah. Nah, lo milih yang 2 rakaat aja tuh tarawihnya. Ini mendengar kaul bang boleh aja 2 rakaat hasil aja. Nah itu hasil qiyamul lail aja nengay belum lagi tarawih. Qiyamul lail hasil aja sudah. Lalu kita memilih hasil aja sudah aja 2 rakaat aja. Nah itu bang gara-gara kulir. Padahal sore tadi, kamarian tadi, tengah hari tadi cangkal aja nya. Karena parutnya kosong. Nah, jadi parut ini menentukan benar. Bila parutnya hibak, lawan makanan walaupun halal, hasilnya pangulir. Nah, mun orang saleh, mun ada kategori puasa khusus, minum dulu. Atau misalnya makan kurma dulu, hanya minum. Itu bermagrib aja dulu. Hanya makan sedikit. Batu baisa batu batarawih hanya makan beganjang batarawih itu kayak itu yang bagusnya. Ada kita nih kan makan beganjang dahulu. Nah itu tuh ulun mang gitulah. Lalu kena baisanya kulir, batarawih kulir. Nah itu tadarusan kulir bawaannya nak guring tuh maksudnya boleh sudah parut kekenyangan nih. Yang keenam, bahwa adalah hatinya waktu sesudah berbuka. Ini hati orang yang masuk kategori puasa khusus nih. Waktu sesudah berbuka hatinya tadi bergantung tadi mah antara aja kita antara takut dan harap kepada Allah. Karena kenapa takut dan harap? Karena tidak tahu ya apakah diterima puasanya atau tidak. Maka jika ia dari orang yang muqarrabin, nah apabila ia diterima puasanya, maka masuklah ia daripada orang yang muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah. Jadinya diterima juga kah puasaku ini kadakah? Padahal sudah dijaganya benar seharian tuh dari yang membatalkan dan dari perkara yang dilarang oleh Tuhan. Nah diterima kadajanya, mun diterima masuk muqarrabin jadinya, ataukah ditolak puasanya? Seandainya ditolak Allah bang, maka ia daripada orang yang dimurkai. Nah jadi ada perasaan takut dan harap lawan Tuhan waktu berbuka itu nah. Dan hendaklah, amun kita tuh kan kada pernah terbayang man kayak itulah waktu berbuka tuh kan memikirkan minum makannya lagi. Nah kalau orang saleh ini memikirkan puasaku ini diterima kada oleh Allah. Nah itu ada pemikiran kayak itu tuh. Dan hendaklah seperti itu antara takut dan harap pada akhir tiap-tiap ibadah. Nah kayak itu di ibadah yang lain, baca Quran, maka ada perasaan takut dan harap. Sembahyang ada takut dan harap. Maka yang paling bagus orang yang ada perasaan takut dan harap mengucapkan istighfar, minta ampun lawan Tuhan. Jadi astagfirullah aja kita. Nah itu sebab bila diampuni oleh Allah kesalahan kita waktu beribadah tadi diterima oleh Tuhan. Nah, maksudnya apabila kita selesai mengerjakan salah satu ibadah, nah termasuk puasa ini, maka hendaklah tafakur sebentar, takut kalau ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, asal ada rasa takutan bahwa ibadahku ini bisa diterima, selamat pian dari ujub. Tapi mun kita kada rasa takut lawan Tuhan, malahan ada rasa bangga nih ujub narannya bisa kita membanggakan lawan ibadah kita.
Tapi memang ada perasaan takut, selamat dari ujub. Nah itu diantara hati yang selamat dari ujubnya, di hatinya tadi ada rasa takut lawan Allah. Jangan-jangan ibadahku tadi kada diterima oleh Allah. Dan juga mengharap supaya diterima. Maka paling patut membaca istighfar, astagfirullah aja kita. Maka kalau dalam waktu berbuka, maka jasidin kalau itu apabila di dalam waktu berbuka puasa, maka tapakurnya itu yaitu sambil membaca doanya. Jadi waktu berbuka berbunyi sampai aja ya, kalau yang berbunyi kayak yang syarat sirina kah. Nah itu jangan berdoa dulu, langsung aja makan kurma kah, kamu kurmanya ada, atau banyu putih kah, atau yang buah kah yang manis. Nah dimakanin toh, tapi bismillah itu aja, bismillahirrahmanirrahim. Mun baimbayan sabarataan cukup seikung baca bismillah. Jadi ujar yang abahnya yang laki ini bismillahirrahmanirrahim, yang bini kada sabar langsung menaguk saja sudah. Sebab bismillahirrahmanirrahim bila berjamaah jadi sunnah kifayah narnya. Nah jadi alhamdulillah nih beratan baimbai seikung menyebut bismillahirrahmanirrahim, nyawa aja lah kita kan langsung makan gitu tak. Nah boleh aja sudah, mas sudah ada mewakili sudah. Nah itu sunnah kifayah naranya amunnya berjamaah. Mun saorangan paksa gitu bismillah saurang. Bismillahirrahmanirrahim ya kita makan, minum sedikit, hanyar berdoa. Nah apa doanya? Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah itu hafal kita, wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah waktu membaca doa disitulah kita mengandak rasa takut dan harap lawan Allah. Waktu berdoa tadi ada di hati perasaan takut dan harap. Kenapa takut? Jangan-jangan kada diterima, kada berpahala, gagal, banyak cacat. Tapi ada harap juga, mudah-mudahan diterima. Nah itu. Jadi tapakurnya itu waktu kita membaca doa itu. Artinya ya Allah, bagi Engkaulah puasaku, dan dengan Engkau beriman aku, dan atas rezeki Engkau berbuka juga aku, dengan rahmatmu ya Allah yang sepaling kasih sayang. Hanya titik-titik ya batapakur. Maungut jangan juga terlalu lawas lah, karena bingung juga yang bini apa jadi lawas bener minum tapakur buang perangai kayaknya bini nih. Dan sambil berkata hati kita, ya Allah terimalah puasaku, dan demikianlah kemampuanku dalam mengerjakan puasa. Jadi kita mengaku lemah, mengaku banyak kurang. Manusia ini asal mengaku banyak kurang, ibadah selamat dari sifat ujub dan sombong. Tapi kalau kita ibadah merasa yakin, bujur aja, merasa pas, hati-hati karena bisa sombong tak. Nah bisa agak loh ibadah. Qala Imam Al-Ghazali fil Ihya, Jarsidin wa man fahima ma'na saumi wa sirrahu alima anna masla man kufa 'anil akli wal jima'i wa aftara bi mukhalatatil azami kaman massaha ala udwin min a'dha'ihi fil wudu'i thalatha marratin faqad wafaqa fil dhahir al adada illa annahu tarakal muhimma wa huwa al-ghuslu fa salatuhu mardudatun alaihi bi jahlihi. Nah ini penting juga Jasidin. Ini kisah bahasa pulang. Artinya berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan barang siapa paham akan makna puasa dan segala rahasianya, niscaya tahulah ia, pahamlah ia, bahwasanya perumpamaan orang yang menahan makan dan minum dan jima dan berbuka ia dengan mengerjakan bermacam-macam dosa. Nah orang nih paham puasa, lalunya puasa itu kan menahan dari makan, minum, jima, tetapi berbuka ia dengan mengerjakan bermacam-macam dosa. Maksud berbuka di sini waktu puasanya tadi yang digawinya dosa, mata kah, talinga kah yang menggawi yang kada bagus toh, berarti hakikatnya sudah berbuka walaupun belum sampai waktu berbuka. Maksudnya pahalanya sudah kada ada lagi. Nah itu maksudnya. Jadi orang yang menggawi yang haram waktu di siang hari bulan puasa, matanya, muntungnya, atau tangannya, atau batisnya, walaupun ia menahan diri dari makan, minum, dan jima, maka dihukumi berbuka sudah dengan bermacam-macam dosa. Adalah seperti orang yang menyapu ia akan anggota. Ini perumpamaannya lah, seperti
Orang yang menyapu akan anggota-anggota wudu. Menyapu, arti menyapu itu kada menyimbur, menyapu aja. Akan anggota-anggota wudu yang semestinya dibasuh. Anggota wudu misalnya muha. Muha itu bukan disapu tapi dibasuh. Nah, tapi disapunya 3 kali. 3 kali disapunya. Maka sesungguhnya mencucuki akan pada zahir akan bilangan 3 kali. Nah, disapunya muha 3 kali, bujur ya 3 kali disapu. Dapat pahala sunnah ya kalau 3 kali. Tetapi ia meninggalkan yang penting, yaitu apa yang penting? Membasuhnya. Nah, jadi orang yang puasa menahan lapar, menahan haus, tapi kada menahan anggota tubuh dari maksiat, seperti orang yang berwudu menyapu muha, menyapu tangan, bahkan 3 kali pinanya bujur, padahal kada sah. Kenapa? Karena muha dan tangan itu bukan disapu tapi dibasuh, dialirkan banyunya ninto. Biar sekali tapi dialirkan banyunya, dibasuh, disiram, sah wudunya, hasil wudunya. Tapi biar 3 kali tapi disapu, kada sah wudunya, artinya belum hasil lagi. Nah kayak itu tuh. Jadi kan memang 3 kali menyapu, nah disapu 3 kali, hasil dari sudut bilangannya. Tapi dari segi al-muhimnya, yang pentingnya ada. Yang bujur tuh dialirkan banyu tuh, disimbur. Beda kalau kepala, sebagian kepala itu kan disapu. Nah, jadi ada al-mashu, ada al-ghuslu dalam bodon itu. Nah, al-ghuslu itu yang membasuh, mengalirkan banyu. Kalau al-mashu menyapu. Selain dari kepala, sebagian kepala, seluruhnya itu al-ghuslu, disimbur banyu. Tapi kalau kepala mashu menyapu aja, hasil. Tapi kalau tangan bang, ada hasil. Biar 3 kali tetap ada hasil, karena tangan ini bukan sebagian kepala. Tangan, muha, batis itu wajib al-ghuslu, bukan al-mashu. Nah, wajib mengalirkan banyu, disimbur. Paham ya pian lah. Nah, orang yang puasa, jasidin orang di puasa menahan lapar, haus dan jima, tapi muntungnya bahasa sambat yang kada bagus, matanya lihat yang kada bagus. Seperti orang yang menyapu tangannya, hanya menyapu walaupun 3 kali, menang dari sisi bilangan, tapi dari segi hakikat belum hasil lagi berwudu, karena hanya menyapu aja. Harusnya kan al-ghuslu, menyiram. Nah, ninta di sini beranalogi ya kita, mengumpamakan Imam Ghazali. Jadi ada yang penting di dalam berwudu, sebagaimana ada juga yang penting di dalam puasa. Apa itu? Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan anggota tubuh dari yang dilarang oleh Allah, itu maksudnya. Maka bermula sembahyangnya orang yang hanya menyapu tangan, menyapu muha, walaupun 3 kali tapi kada membasuh, sembahyangnya itu ditolak. Sebagaimana juga puasa orang yang hanya menahan lapar dan haus tapi kadang menjaga anggota tubuh dari maksiat, puasanya pun ditolak. Nah itu maksudnya, walaupun sah puasanya dengan sebab jahilnya. Nah jadi jahil ini penting benar, jangan dibawa, jangan diharagu. Jadi guru bahari bungul, jangan diharagu. Nah dengan sebab jahilnya, dikiranya cukup dengan disapu saja, padahal yang wajib adalah dibasuh, kecuali menyapu setengah kepala, maka itu disapu. Kalau sebagian kepala itu disimbur, sah. Kalau disapu, sah juga. Tapi kalau selain dari sebagian kepala, wajib disimbur, disiram, bukan disapu. Nah itu perumpamaan. Jadi orang yang puasa yang khusus memangnya menjaga supaya ibadahnya tadi, puasanya tadi diterima oleh Allah, bukan hanya sah tapi diterima. Kalau puasa orang awam yang dipikirkannya asal saja. Nah itu perbedaannya di situ. Wa masalu man afthara bil akhli wa sama bi jawarihi anil makarih itu nah. Kaman gasala adahu marratan fasalatuhu mutaqabbalatun insyaallahu li ahkamihi al asla wa in tarakal fadla. Nah ini pulang artinya dan perumpamaan orang yang berbuka dengan makan, dan puasa ia dengan anggota-anggotanya daripada yang dibenci pada syarak. Jadi inya tadi puasa
ditahaninya dari yang membatalkan, lalunya berbuka dengan makan makanan yang halal, tambahi berbuka dengan makan yang halal, tambahi yang halal di situ. Dan puasa ya, maksud puasa ini menahan, itu tambahilah berbuka dengan makan yang halal, adalah. Dan puasa, nah puasa itu tambahi di bawah menahan, maksudnya menahan ia dengan anggota-anggotanya daripada yang dibenci syara, adalah seperti orang yang membasuh segala anggota wudhu walaupun satu kali saja, tapi dibasuhnya bukan disapu, maka bermula sembahyangnya diterima insya Allah, karena malazimi ia akan yang asal yang pokok. Nah biar sekali muha tapi dibasuh bukan disapu, sah. Biar sekali tangan tapi dibasuh bukan disapu, sah. Sama nang kayak puasa. Nah, sama nang kayak puasa. Ibaratnya itu dijaganya dari perkara-perkara gawian yang haram, mata dari yang haram, telinga dari yang haram, maka sah puasanya. Kenapa? Karena itulah inti puasa. Nah, menahani daripada pekerjaan-pekerjaan yang haram, bukan hanya menahan dari yang membatalkan, menahan makan, menahan minum. Nah, itu yang asal, yang pokok. Dan sekalipun meninggalkan yang afdal. Nah, arti meninggalkan yang afdal itu puasa orang tadi sederhana aja. Membaca Quran, kada tapi banyak juga kayak orang. Membaca Ba'amaliyah, tarawih kan sederhana aja juga kada tapi yang model kayak orang tuh. Orang kan tarawih ada yang 40 rakaat, banyak bener loh Kak. Nah adanya kan cukup 20 rakaat saja, 3 lawan witir kan sederhana aja nih tuh. Imbah nih tuh pulang ibarat gawian wiritan sederhana juga, paling guring ya kan. Itu aja gawiannya kan kada terlalu banyak ibadah tuh, nah siang hari itu, tapi dijaganya anggota tubuh dari yang haram, hasillah puasanya. Daripada orang yang puasa tadi banyak gawian yang sunnahnya tapi kada menjaga lawan anggota tubuhnya dari yang haram, maka kada hasil puasanya. Nah itu maksudnya sama nang kayak berwudu, muha 3 kali, tangan 3 kali, tapi gayanya gaya menyapu bukan membasuh, kada hasil. Nah itu maksudnya. Wa masalu man jama'a bainahuma kaman ghasala kulla adwin marratin fajama'a bainal asri wal fadli wa huwa al kamalu. Nah tapi mun kawan kayak itu pang jasidin kayak ini nang kawan. Artinya dan perumpamaan orang yang menghimpun antara keduanya. Artinya puasa yakni menahan dari yang membatalkan puasa, satu. Yang kedua, menahan segala anggota daripada segala maksiat, 2. Adalah seperti orang yang membasuh anggota-anggota wudhu 3 kali. Nah, maka membasuh, bujur sudah. 3 kali pulang, bujur juga sudah. Nah, sama orang yang puasa, ditahannya dari yang lapar haus, ditahannya dijaganya anggota tubuh dari maksiat-maksiat. Maka dia menghimpun antara 2 perkara yang penting. Pertama, yang menjadikan pokok, yaitu tadi membasuh, cari berat wudu itu membasuh kada menyapu, dan yang abdal, dan ia adalah yang sempurna. Nah itu. Jadi mun kawa kita puasa tuh di sini pang ya, kalau di puasa kategori orang soleh itu nah kada hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan, menjaga anggota tubuh, mata, telinga, tangan itu daripada yang dilarang oleh Allah. Kesimpulannya siden, kesimpulan untuk puasa orang khusus nih, orang saleh. Puasa orang khusus, orang yang saleh ialah menahan dari segala yang membatalkan puasa, 1, dan juga menahan segala anggota tubuhnya dari segala maksiat. Nah, masuklah puasa orang saleh gitu. Saumu khususil khusus. Nah, ini berat lagi nih. Berat lagi. Puasa orang yang pilihan di antara orang-orang pilihan. Wa amma saumu khususil khusus fa saumul qalbi 'anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah wa qaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Artinya, dan adapun puasa khususul khusus, maka yaitu puasanya hati. Nah, jangan dikiralah puasa khusus ini puasa hati aja, kada. Artinya yang awamnya sudah ada di dirinya, yang soleh ada juga di dirinya, plus yang ninih pulang. Nah, puasa orang awam ada sudah di dirinya, puasa orang soleh ada di dirinya. Ini puasa tambahan, yaitu puasa hati pulang. Nah, puasa hati, apa itu puasa hati? Yaitu
mempuasakan hati dari kemauan-kemauan yang hina. Menjaga hati jangan banyak bakahandak. Melihat handak, melihat ini handak. Dan pikiran-pikiran duniawi, banyak yang dikehendaki di hati hendak ini hendak itu segala macam. Bahkan urusan yang di akhirat pun hindari kehendak-kehendak itu. Nah ini orang yang puasa seperti ini kada kawa kecualinya paham ikhlas dulu, mengerti arti kedudukan kayak apa kedudukan niat di dalam beramal. Niat di dalam beramal satu, hanya mengharap keridhaan Allah, itu aja. Nya kada ada berisi kehendak yang macam-macam. Urusan yang di akhirat pun kada dipikirkannya, apalagi urusan yang di dunia. Walaupun yang di dunia itu ada aja di awaknya, cuma kada masuk wilayah pemikiran ya kita. Lalu apa yang di otak yang dipikirkannya tuh hanya Allah. Ampun dunia, ampun akhirat, itu yang dalam otaknya. Dan juga menahan hati dari selain memandang akan kebaikan Allah secara keseluruhan. Arti secara keseluruhan dalam waktu inya berpuasa tadi, dalam segala amal ibadahnya, dalam segala hal ihwalnya, termasuk keseluruhan waktunya berduduk, waktu berdiri, waktu berjalan, waktunya baca Quran, waktunya sembahyang. Nah, yang dilihatinya, yang dipikirkannya hanya kebaikan-kebaikan Allah di dirinya. Itu aja. Ya kada menuntut macam-macam. Nah, ini kan pemahamannya ya ikhlas tadi, hasil pelajaran sifat 20. Mun orang kada belajar bujur-bujur menghayati dengan sifat 20, kada kawannya masuk ke wilayah saumu khusus nih kada bisa. Kada bisanya, pasti masih ada hududun nafsi namanya. Arti hududun nafsi itu nafsu minta jatah. Nafsu minta jatah dua wilayah, ada wilayah di dunia, ada wilayah di akhirat. Nah, minta jatah wilayah di dunia ini kayak hendak selamat, hendak nyaman, hendak mudah urusan. Itu wilayah itu hendak lancar rezeki. Itu kehendak nafsu di wilayah di dunia. Kehendak nafsu wilayah di akhirat, hendak lapas siksa kubur, masuk surga kada berhisab, berduhulu pada nabi, macam-macam. Nah, itu kehendak nafsu yang di akhirat naranya. Itu hududun nafsi naranya. Bagi orang yang saumu khusus itu dihapusnya beratan tuh. Ya kehendak cuma satu. Kayak apa caranya Allah ridho lawan aku, itu aja. Nya kada mencari keridhaan dirinya, kada mencari kesenangan dirinya. Kalau urusan lancar, murah rezeki, sugih, selamat, itu kesenangan dirinya. Lapas siksa kubur, masuk surga kada berhisab, itu pun kesenangan dirinya yang di akhirat. Itu kada dipikirkannya oleh orang yang kayak ini. Yang dipikirkannya kayak apa? Supaya Allah senang melihat aku. Maka keridhaan Allah, kesenangan Allah itulah yang diuntingnya. Nah, di dalam segala hal ihwalnya. Nah, apa ciri orang yang sudah sampai duduk diri di situ? Cirinya inya ridha dengan keputusan Allah. Bila waktunya berduduk ridha dengan Allah, hakikatnya Allah pun ridha dengan inya. Bila waktu berjalan inya ridha dengan Allah, maka hakikatnya waktunya berjalan itu Allah pun senang dengan inya. Nah, itu maksudnya, itu aja yang diurusnya tuh kayak apa supaya hubungan hatinya lawan Allah tadi kada ada gangguan. Nah, ibarat channel tuh, ibarat sintar tuh lurus anunya. Jadi ibarat Allah tuh menyintar ke hatinya langsung sut, jelas. Nah, ini yang disebut yang di hati hanya ada Allah di hatinya. Nah, bukan berarti Allah bertempat di hatinya, inya memandang akan kebaikan-kebaikan Allah pada segala saat, pada segala keadaannya kita. Nah, ini orang saumu khusus puasa dijalankannya, tapi inya hatinya bersih dari berbagai macam niat-niat selain dari mengharap keridhaan Allah. Ibadah pang digawinya, tapi inya tenggelam dari hanya memandang kepada kebaikan-kebaikan dan keelokan Allah. Nah, ini orang saumu khusus. Nah, itu. Jadi inyan ini bilanya sedetik lupa lawan Allah, kada melihat lawan kebaikan Allah, beristighfarnya. Astagfirullah dinya. Beristighfar. Sedetik aja kada melihat lawan kebaikan Tuhan, beristighfar. Nah, ini orang nang kayak ini.
Jadi puasanya tadi bukan hanya puasa menahan makan minum, bukan hanya puasa menahan anggota tubuh dari maksiat, tapi puasa hati, menahan jangan sampai tersimpang daripada memandang akan kebaikan-kebaikan Allah. Ini khusus narannya. Dan maksudnya puasa khusus itu yaitu, nah dapat ya kok, menahan dari yang membatalkan puasa. Satu, puasa orang awam ada di dirinya, dan juga menahan segala anggotanya dari maksiat. Dua, puasa orang solih ada di dirinya, dan juga menjaga hati jangan sampai lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, aplikasi supaya kita berisi hati yang ingat lawan Allah. Atau ingat tuh kan terbagi tiga, ada yaqdah dulu, sempurna yaqdah dipindah Allah kena ke hudur, sempurna hudur dipindah Allah ke gaibah. Nah, kita tuh mencari yaqdah dulu. Nah, aplikasi yang supaya yaqdah itu ada di hati hanya satu, ikhlas. Bila kita kadada berisi perhatian ikhlas, apalagi kada paham ikhlas, itu yaqdah tuh kadada, kesadaran hati itu kadada. Yaqdah itu bagian dari atau permulaan orang ingat lawan Tuhan tuh, nah yaqdah. Pertengahannya hudur, nah nihayah atau kesudahannya gaibah. Jadi ingat lawan Allah tuh ada tiga wilayah, tiga tingkatan. Yaqdah dulu, hudur, hanyar gaibah. Kita kan dosa mikirkan kayak apa gaibah, kayak apa hudur. Nah, yaqdah itu dulu kesadaran hati dulu. Nah, datang di mana kesadaran hati itu? Datang di aplikasi ikhlas yang dikajal di hati, bawanya beribadah. Kayak apa supaya ibadahnya bujur? Fikih pembahasannya. Kayak apa supaya ikhlas yang menghasilkan yaqdah tadi? Nah, itu sifat 20 pembahasannya. Mun kada belajar sifat 20 kada secara hukum sabab lah, hukum adat kada mungkin paham ikhlas. Secara hukum sabab, sebagaimana kita mun kada minum kada mungkin hilang haus secara hukum sabab. Mun Tuhan hendak tuh terserah Tuhan biar kada berminuman. Mun Tuhan hendaknya kada haus, biarnya kada belajar sifat 20. Mun Tuhan hendaknya ikhlas, amun hendak tapi Tuhan kada hendak, nih itu masalahnya. Ya Tuhan nyawa mun kada minum seumuran kada haus, kada hilang haus, ayo paksa minum. Nah, jadi jar Allah Ta'ala nyawa mun kada menuntut ilmu seumuran bungol, mun kada belajar sifat 20 seumuran kada bisa ikhlas. Walaupun bukan pelajaran itu yang menghasilkan kita paham ikhlas, tetap Allah, tapi ada sabab. Likulli syai'in sababun. Anna likulli syai'in sababan. Bila babut anna lu sababan atau paham ya lo lah. Jadi sabab tuh kada kau ditinggal. Kata aku ditinggal, anak datang dari mana? Datang dari abah mama. Coba kan abah mama kada ada mana anak? Walaupun kita paham yang menjadikan kita tetap Allah, tapi hormati sabab. Kada kawa. Ada banyu nah di andak nyawani banyu lain apa ada? Kada la taksir, kada memberi bakas. Aku sudah belajar sifat 20. Kada perlu aku minum banyu yang menghilangkan haus Allah. Nah, bujur kada etikatnya, bujur. Di mana salahnya aja? Kada minum tuh nah salah. Kada minum salah. Sama nang kayak kita yang ma'ali makan Allah. Mun kayak itu tuh kok bisa belajar lagi. Nah, di situ salahnya. Nah, sama nang kayak ini kada mungkin orang tuh paham ikhlas secara hukum adat. Mun kada belajar sama nang kayak kita tiap tahun berapa puluh tahun umur kita ada yang 70, 60. Puasa kita udah kayak puasa orang bahari aja masih. Puasa waktu yang bahari waktu masih SMA. Dikira manahan lapar haus ya kayak itu pang terus puasa kita tuh. Inya bungol kan ngelihat deh. Hari-hari puasa ini umur 60 lebih pang sudah. Nah, tapi puasa kayak masih zaman karnu bahari. Nah, karena kamarian turun. Apa jurang naranya? Rundi-rundi kan naranya apa tuh? Namanya kuling-kuling entah rundi-rundi lah. Ngabuburit, serang ngabuburit. Nah, kamarian turun berjalan. Mudah kaja jam karnu umur sudah 60-an nih.
Artinya kan kada meninggal kebiasaan bahari berjalan, nah beli lihat, oh raminya lih melihat handak itu pang terus karena bulikan parak maghrib, besok kan jogging selawar handap pulang nah puasa orangnya nih, oh kan udah kayak zaman bahari aja masih nih, artinya bungul tuh di harago, nah amun yang kayak itu kita kada mau meningkat ke puasa khusus saja kada masuk nih tuh. Apalagi puasa khususil khusus. Nah, jadi walhasil peningkatan ibadah kita puasa tergantung ilmunya juga. Jar guru bahari tergantung bagi pelir masing-masing. Nah, amunnya kada tergantung ke mana mandak ya pikirkan. Dibuat di kantong ngelih juga bagi pelir. Nah, ninto. Dan menjaga hati Jasidin jangan sampai lupa dari Allah. Kayak apa kita hendak ingat ilmunya kada tahu yuk pikirkan halus. Nah biar mula agar-agar aja mau tahu ilmunya kada mau jadi. Mah ya pas kapan tuh seharian sudah menjarang kada mau jadi-jadi juga apabila masaknya aja agar-agar nih aja. Jarang tunggui berapa kali menggodak sudah hendak habis banyak buat pulang tambah pulang banyak. Bungul bener nih Jan, ini siapa yang salah nih, aku yang salah, yang kata-kata yang di cara-cara memasak nih kan yang salah aja. Ya kalau kada tahu, kada ada bimbingan pangalih. Wa yahsulul fitru fi hadzal saumi bil fikri amma siwallahi azza wa jalla wal yaumil akhir wa bil fikri fid dunya illa dunya turadu lid dini. Fa inna dzalika min zadil akhirati wa laysa minad dunya hatta qala arbabul qulub jadi fa'ilnya man taharrakat himmatuhu bi tasarrufi fi naharihi li tadbiri ma yubsiru alaihi kutibat alaihi khati'atun fa inna dzalika min qillatil wusuqi bi fadlillahi azza wa jalla wa qillatil yaqini bi rizqihi al maw'udi wa hadhihi rutbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Nah artinya dan hasil berbuka artinya batal, dianggap batal sudah puasa orang, tapi ini bagi orang yang khusus lah, dianggap batal sudah puasa artinya hilang pahala pada puasa khusus dengan sebab berpikir pada urusan dunia. Barat kita di sini ya kalau berarti kita aja kan sudah puasa orang saleh aja kan sudah. Puasa yang awam itu mulai zaman Rano Karno sudah kada kawan itu dipertahankan, siapa tuh kada ada pahalanya ya kalau. Nah ini mun orang puasa yang lebih hebat yang khusus nih sedetik kada ingat lawan Allah dianggapnya batal sudah. Kecuali bolehnya ingat tentang dunia tapi dunia yang dikehendaki untuk agama ada apa-apa. Berusaha, menyatakan usaha, mengatur usaha, boleh aja kalau usaha itu diniatakannya untuk ibadah, maka usaha itu kada jadi dunia lagi. Maka kita ini kan kada berusaha ya kalau sama aja orang wali berusaha, orang wala berusaha sama aja. Cuma perbedaannya orang wali ini diniatakannya sagan beribadah usahaan itu. Orang wala ini kada berniat sagan sugih. Padahal belum tentu juga sugih. Nah itu salahnya. Niatakan sagan beribadah sugih atau miskin urusan Allah. Kada urusan kita. Hendak diniatakan sugih jar Allah miskin ya tetapi miskin. Kita hendak miskin jar Allah sugih ya tetapi sugih. Maka lebih baik membujurkan niat di dalam berusaha. Apa niatnya? Sagan untuk supaya sagan untuk supaya kita mudah beribadah, dapat duit, ada kendaraan misalnya, ada baju, bawa beribadah, itu maksud tujuan berusaha. Jangan sampai berusaha meninggalkan ibadah, luput. Ada aja aku belum puasa nih aja, memberi makan anak bini juga aja, itu mun sudah darurat sipil militer 2 ayo aja. Darurat benar yang dimakan hari ini kadada, segan buka kadada, ayo aja nih tuh. Amun yang saraba ada, itu lain lagi kisahnya. Nah jadi boleh memikirkan dunia itu termasuk membatalkan puasa bagi orang yang khusus tadi, kecuali dunia yang dikehendaki untuk agama aja sih. Makanya demikian itu daripada bakal akhirat dan tidak daripada dunia. Jadi kalau dunia kita jadikan niat untuk ibadah jadi bakal akhirat bukan dunia antaranya, dan tidak daripada termasuk dunia. Sehingga berkata orang ahlu sufi,
ulama batin nih. Jasidin, barang siapa bergerak himmahnya, artinya tergerak khatar hatinya, ada geritik hatinya, ada kemauannya pada siang harinya berpuasa, apa? Bagi mengatur-ngatur barang yang akan dimakannya waktu berbuka. Aku ini aja makan ini, itu kita benar ya lah. Nah, kita benar apa ya? Aku jaga bukain aja. Ini jangan atur sudah kita tak. Nah, niscaya ditulis atasnya satu kesalahan. Artinya jangan dipikirkan ada kita nih atur benar. Punya melihat macam-macam, capal aja melihat cabin, gabin sudah. Betul gabin cep burungnya. Padahal capal. Maka yang demikian itu daripada sedikit percayanya dengan karunia Allah. Nah, itu. Apalagi ini kan ibarat anak berbuka tuh duitnya ada aja sudah menukarnya, kalau bahasanya tuh kurang berjual ada aja sudah. Nah, jangan terlalu risau. Dan sedikit keyakinannya dengan rezekinya yang dijanjikan oleh Allah. Nah, dan bermula ini puasa khusus adalah derajat para nabi. Nah, alhamdulillah kita ada nabi ya, kalau jadi kada dituntut di sini nah ya lah. Kada dituntut. Nah, dan orang-orang yang siddiqin, nah orang-orang sahabat nabi ini siddiqin, dan orang-orang muqarrabin, yaitu orang-orang yang hampir dengan Allah, yaitu bubuhan wali-wali Allah. Nah, ninto di situ. Kita ini kan wala kada apa-apa ya kalau. Nah, cuma sekurang-kurangnya puasa yang saleh tadi itu, nah di situ menjaga dari maksiat, menjaga anggota tubuh dari maksiat. Kesimpulan puasa orang yang khusus ialah satu, menahan segala yang membatalkan puasa. Dua, menahan segala anggota tubuh daripada maksiat. Tiga, memelihara hati jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faslu salis fi tatawwu'i bisyam. I'lam anna istihbab shaumi yuta'aqqadu fil ayyamil fadilati wa fawadilil ayyami ba'daha yujadu fi kulli sanatin wa ba'daha yujadu fi kulli syahrin wa ba'daha yujadu fi kulli usbu'in. Artinya, nanti kisah bahasalah. Pasal yang ketiga pada masalah puasa-puasa sunnah. Ketahui olehmu bahwasanya disunnahkan puasa pada hari-hari yang mempunyai kelebihan, dan hari-hari yang mempunyai kelebihan itu sebagaimana didapat ada kalanya pada tiap-tiap tahun, dan sebagaimana juga didapat ada kalanya pada tiap-tiap bulan, dan sebagaimana juga didapat ada kalanya pada tiap-tiap minggu. Nah, itu puasa-puasa sunat dalam setahun sekali. Nomor satu, puasa hari Arafah, nah, puasa hari Asyura, ada tanggalnya ya. Kalau puasa 6 hari bulan Syawal, itu yang setahun tahunan ya kita. Bulan-bulan yang mempunyai kelebihan memang berpuasa nih, yang bulanan nih, puasa bulan Zulhijjah, puasa bulan Muharram, puasa bulan Rajab, puasa bulan Sya'ban. Yang kelima, puasa bulan Ashhurul Hurum, artinya Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dan Muharram dan Rajab, artinya puasa di bulan itu. Maksudnya hendak berapa hari kata sarah? Yang paling afdal bulan Dzulhijjah karena padanya ada ibadah haji. Nah, itu puasa-puasa sunat setiap minggunya, yang mingguan pulang. Nah, nomor satu puasa hari Isnin, nomor dua puasa hari Kamis yang mingguan. Puasa-puasa sunnah tiap-tiap bulan ada juga, yaitu puasa hari Bid, hari putih ya kita, yaitu 13 dan 14 dan 15 tiap-tiap bulan. Jadi bila tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 puasa sidin tuh. Nah, kenapa aja puasa putih aja atau puasa Bid. Terus sunnah-sunnahnya pulang. Al-i'tiqafu fi lailatul qadar wal i'tiqafu sunnatun mustahabbatun fi kulli waqtin wa huwa fi al-'ashri al-awakhiri min ramadhana afdalu minhu fi ghairihi li ajli talabi lailatul qadri. Nah, jadi sebenarnya i'tikaf itu apabila aja bagus sunnah, tetapi diutamakan di 10 akhir bulan Ramadan, 10 akhirnya tadi nih. Artinya, dan beriktikaf adalah sunnah pada tiap-tiap waktu, dan ia pada 10 akhir daripada Ramadan yaitu lebih afdal daripada yang lainnya. Karena kenapa lebih afdal? Menuntut atau menuntut menanti-nanti, menghadang-hadang Lailatul Qadar. Nah, itu. Bahkan di sini dipadahkan wa yajibul i'tiqafu bin nadar wa yahrumu kullama idza i'taqabatil mar'atu bighairi idzni zawjiha wa yukrahu kama idza i'taqabat zawatul hayati bi idzni azwajihinna. Artinya, ini ada 3 permasalahan di sini. Pertama, wajib i'tikaf. Ada hukumnya i'tikaf itu jadi wajib, asalnya sunnah. Kenapa? Dengan sebab nazar. Aku jakina bila kulihan bini nintoh aja.
belajar oleh aku beriktikaf sabulanan. Arti sabulanan itu kan sabulanan hari-hari di masjid. Ini bulik juga bang, kan yang berhira kami di masjid juga bang. Nah itu maka iktikafnya jadi najar, hukumnya wajib tuh. Dan ada juga permasalahan kedua, haram iktikaf siapa seperti beriktikafnya seorang perempuan dengan tiada izin suaminya. Mencari bini, laki mencari bini mana aja malam Jumat cari sekalinya ini masjid bini haram, hukumnya ada boleh kada bepadah. Orang bepadah dulu jangan bermamai laki ya, kalau telepon mati juga bunyinya apa nih, dimatiinya oleh yang bini teleponnya tadi tuh kada aktif di luar jangkauan ya. Nah, artinya kada kau dijangkau nih, yang kada kau dijamba di masjid orangnya. Amun kada bepadah, jadi mun tarawih kada bepadah lawan laki haram, kada berpahala tarawihnya. Nuntut ilmu kada bepadah lawan laki haram. Sidin tuh kada mau padah napa belum belaki cocok ae kada bapak ini padah lawan kuitan mun ada abah padah nambah. Nah itu dan makruh ini ada juga makruh seperti i'tikaf seorang perempuan yang cantik walaupun dengan izin suami mereka. Nah jadi hati-hati ya lah mun beisi bini putri Indonesia mun kawa kada usah gin suruh di rumah aja, lakinya aja empat tarawih, yang bini di rumah guring sekalinya. Kada apa-apa aja, kada apa-apa. Sebab bilainya tulak ke masjid jadi fitnah. Jangankan makmum, imam gin menyirit nah. Ija imam tuh sudah kabar laki belum kah? Penasaran imam nih. Jadi yang diingatakan tuh ya tak salah-salah tuh pian surah tuh baca. Jadi bila imam tak salah-salah baca, iya tuh ada yang disirit gitu. Nah, jadi hati-hati. Jadi gitu bang, jadi fitnah nadanya. Jadi fitnah. Jadi yang bimbing yang cantik, nah ya, walaupun sudah bisa laki, walaupun lakinya meijini, baik kada usah gin. Nah, kayak kada usah. Nyaman laki ini juga meijini anak batampai. Nah biniku aja. Nah gitu tuh. Jadi ngalih bener. Jadi mun kawan itu, tapi ini ngalih pangalah ditangati. Tapi kawai ditangati. Nang kayak kuitan bisi anak bini mun bini anak kita tuh bungas nah kadusah tarawih gen di rumah aja yang laki-lakian aja tarawih nang kayak itu caranya sebab kenanya bulikannya tuh kada langsung bulik ke rumah berjalanan. Nah itu tuh tawab ke mana kah yang lakiannya mahadang di kafe anak seorang bibinian kisah tarawih supaya lakas umpatnya tarawih yang 8 lakas keluar kada bulik ke rumah sekalinya di kafe bertemu non lakian. Nah ini zaman ini terjadi nih tadi terjadinya adalah itu akibat tarawih 8 kasungsungan tuntung perjalanannya. Ya kalau ada juga yang lakiannya tarawih juga kisahnya nih ya makanya 48 jadi kan kawas sempat bertemuan. Nah ini naranya kada dapat pahala tarawih lagi, itu naranya dosa akibat yang abah kurang jaga, nah jadi supaya jangan jadi fitnah kada usah yang bibinian cantik tarawih, kecuali kita bisi bini kita tuh dianak di pelatar seminggu kada hilang. misal ayo ja tarawih situ. Masih dingin ini gimana tuh papis saya ini nah man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jam berapa sudah nih sedikit pertama nanggung nah artinya dan tersebut di dalam Sahihain Bukhari Muslim, barang siapa beribadah pada Lailatul Qadar karena beriman dan menuntut pahala, niscaya diampuni baginya akan barang yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Nah wa'ala itu makanya orang tuh banyak menunggu menghadang-hadang Lailatul Qadar itu pertama fadilatnya dosa kita habis bersih, walaupun kita kada tahu bahwa itu malam Lailatul Qadar, kada masih harus tahu. Kita ini harap bener tandanya banyu tuh di jalan ibarat sungai itu aja angin terhenti jadi hadang-hadang tanda-tanda kebesaran Allah nih kada usah asik beribadah aja. Bila kebetulan hari itu turun Lailatul Qadar dapat kita anunya pahalanya dan kelebihannya kada masih harus kita melihat bang.
jangan yang hadang-hadang bergerak dong. Iya kasaku tuh ya. Ada usah. Ada usah. Kita orang wala ini ada usah. Asal beribadah aja ya sudah, niat bujurakan. Nah ini tuh sambungannya pulang. Wa ala maratibi ihya'iha ayyuhya kullal laili bi anwa'il ibadati qas-salati wal qiraati wa kasrati du'ai wal mustamili ala qawlihi Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Nah, artinya sepaling tinggi martabat menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah ini paling bagus Jasidin, paling abdal, bahwa menghidupi akan sekalian malam dengan bermacam-macam ibadah seperti sembahyang, baca Quran, berbanyak berdoa. Nah di antara doanya yang mengandung atas perkataan Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni, itu rancak paham hafal segitulah, rancak mendengar, yang artinya ya Allah bahwasanya engkau pemaafan lagi pemurahan. Nah menyukai akan maaf, maka maafi olehmu daripadaku. Nah itu paling abdal. Kita tuh macam-macam ibadah diisi tiap malam, paling abdal lah. Wa awsatuha, nah yang pertengahannya, nah yang sadang aja kita kada terlalu ekstrem nih. Ayyuhyi'a mu'dzamal laili bima dzukir, artinya dan yang pertengahan bahwa ia menghidupi ia akan kebanyakan malam dengan barang yang tersebut. Arti kebanyakan tuh kayak ini dipilihnya. Oh jinyan ini amun tadi itu kan kada mencari anunya, punya tiap malam Ramadan gawinya itu yang paling bagus, yang a'la. Amun pertengahan ini main teh ujar habar malam 21 nya becangkal. Nah ujar habar malam 27 nya becangkal. Nah ini pertengahan yang kayak itu ada talabih tuh di malam-malam yang tertentu. Nah kayak itu apa yang digawinya yang sama kata tadi, yang baca Quran, sembahyang, bersalawat, i'tikaf di masjid. Nah ini tuh wa adnaha bang sakurang-kurangnya, ini paling rendah. Nah artinya kan nyandak guring sebab kekanyangan. Sakurang-kurangnya ayyusalliyal isya'a fi jama'atin, bahwa inya sembahyang isya berjamaah. Nah ibadah tuh sebelumnya guring sudah pang isya berjamaah, artinya kan kada sampai tarawih ya kalau. Wa ya'zima ala salati subhi bi jama'atin, dan inya berniat karena subuh berjamaah juga. Sekurang-kurangnya nih amun kita sampai tarawih aja 20 rakaat witir 3 masuk kategori adna pertengahan. Nah disambungnya pulang dengan amal yang lain itu a'la peningginya sudah. Ini orangnya ini parut kekenyangan. Nah batu pulang karena kebanyakan makan tit, jadi tarawih ini kulir. Sekurang-kurangnya bersembahyang berjamaah isya, sekurang-kurangnya batu sebelum guring berniat subuh pulang berjamaah. Artinya dan yang paling kurang bahwa inya sembahyang isya berjamaah dan mencita-cita atas sembahyang subuh berjamaah, lalunya guring selesai sudah. Dapat juga kena seandainya malam itu turun Lailatul Qadar, dapatnya pahalanya juga asal tadi berjamaah subuh dan berjamaah isya. Nah itu paling rendah tuh lah. Nah tarawih kadanya apa kekanyangan parut. Wala yakhtassu fadluha biman atla 'alaiha bal yahsulu liman ahyaha wa in lam yutli 'alaiha khilafan liqaulin Nawawi bi syarhi Muslim wala yanalu fadlaha illa man atla'ahu Allahu 'alaiha. Na'am jasidin halu man atla 'alaiha akmala idza qama bi wadhifiha, artinya dan tidak tertentu kelebihannya dari Lailatul Qadar dengan orang yang melihat akan dia akan tetapi. Nah jadi kayak ini jasidin ya, jadi memang kada lupang kita dapat Lailatul Qadar itu khusus orang melihat kejadian alam itu kada. Walaupun ia kada melihat, tapi ia beribadah waktu itu turun Lailatul Qadar sama hasilnya. Akan tetapi hasillah bagi orang yang menghidupi akan dia akan malam yang turun Lailatul Qadar tuh, dan sekalipun tidak melihat atasnya. Nah, yalah hasil aja kada perlu kita menghadang-hadang menghendak melihat-lihat kada usah. Bersalahan kecuali bagi perkataan pendapat Imam Nawawi pada Syarah Muslim Jasidin. Nah itu lain lagi kisahnya. Nah, dan tidak mencapai akan kelebihannya kecuali orang yang dilihatkan oleh Allah Ta'ala atasnya. Tapi ini pendapat perorangan aja nih pendapat Imam Nawawi. Nah begitulah Jasidin. Amun yang pendapat mutamat yang jumhur ulama melihatkah kada melihatkah asal beribadah di waktu itu turun Lailatul Qadar, ini pahalanya yang lebih baik dari 1000 bulan tuh tetap dapat.
Tetapi hal orang yang melihat atasnya lebih sempurna apabila mendirikan bagi pekerjaan-pekerjaan ibadahnya, yakni diisi dengan ibadah-ibadah. Jadi mau orang melihat dan ada melihat, yang melihat memang lebih sempurna. Nah kayak itu maksudnya. Sakurang-kurangnya kita mendapat pahala 1000 bulan. Sakurang-kurangnya nah subuh berjamaah, sakurang-kurangnya sudah. Bila subuh berjamaah kebetulan malam itu Lailatul Qadar, dapat kita pahala 1000 bulan. Walaupun kita semalam itu guring aja dapat, tapi lebih abdol yang beribadah juga mang tadihan. Wa yundabu ikhfauha liman raha li annaha fadilatun wal fadilatu yanbaghi katmuha wa hiya afdalul layali sanati bihaqina lakin ba'da lailatil maulidi syarifi wa yali lailatul qadri lailatul isra wa yali lailatul qadri lailatul isra. Tuh lailatul isra jadi fa'ilnya. Tsumma lailatul arafata, tsumma lailatul jumu'ati, tsumma lailatul nisfi min sya'ban, wa amma baqiyatul layali fa hiya mustawiyatun wal lailu afdalu minan nahar. Artinya dan disunnahkan menyembunyikan. Nah ini penting benar nah. Kalau kita melihat pada suatu malam ke-27 kan melihat kejadian, sunnah kita menyembunyikan kejadian itu, jangan berkisah-kisah. Sunnah disunatkan menyembunyikan bagi orang yang melihat akan Lailatul Qadar. Kayak guru sekumpul dosin ini tiap tahun aja, tapi kada pernah jin berkisah. Karena ia sesuatu kelebihan atau fadilat, dan fadilat itu seyogyanya disembunyikan. Dan Lailatul Qadar adalah paling afdal malam di dalam setiap tahun, sepanjang tahun maksudnya. Pada hak kita menurut pendapat kita Jasidin. Akan tetapi sesudah malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Lailatul Qadar memang malam paling afdal. Tapi nomor 2-nya, nomor 1-nya kelahiran Rasulullah. Nah, jadi malam yang paling abdal itu malam di mana Nabi kita Muhammad dilahirkan. Nomor 2-nya malam Lailatul Qadar. Nah, itu tuh pihak hina aja sih menurut pendapat kita lah. Kemudian pulang sambungannya mengiringi akan Lailatul Qadar yang nomor 3-nya nih, yaitu malam Isra. Waktu Nabi diisrakan itu nomor 3-nya. Jadi nomor 1 malam kelahiran Nabi, nomor 2 malam Lailatul Qadar, malam 3 malam Isra Mi'raj. Kemudian malam Arafah yang keempat, kemudian malam Jumat yang kelima, kemudian malam Nisfu Sa'ban yang keenam. Dan adapun malam-malam yang lainnya maka yaitu bersamaan. Arti bersamaan itu kurang lebih sama. Dan bermula malam yaitu lebih afdal daripada siang. Ya kan? Malam lebih afdal daripada siang. Panjang lagi nih. Wa amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wal afdalu lailatul isra wal mi'raj li'annahu ra'a rabbahu biha. Nah, tapi mun khusus Bang, dan adapun pada hak Nabi maka lebih afdal adalah malam Isra dan Mi'raj karena Nabi melihat Tuhannya pada malam itu. Ini khusus bagi Nabi, khusus bagi Nabi sendiri. Malam paling afdal itu adalah malam Isra Mi'raj bagi Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena sidin waktu itu bertemuan dengan Allah. Wa inna ma kanat lailatul qadri afdalul layali fi haqqina li'anna al-'amala fiha khairun min al-'amal fi alfi syahrin kama qala ta'ala lailatul qadri khairun min alfi syahr ayal amalu fiha khairun min al-'amali fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadar. Artinya hanya saja malam Lailatul Qadar paling afdal segala malam pada hak kita karena bahwasanya beramal padanya lebih baik daripada beramal pada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bermula Lailatul Qadar itu baik daripada 1000 bulan. Maksudnya beramal padanya lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Dan tidak ada yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Wa min alamatiha annaha takunu la harratan wala baridatan wa anna tatlu asy-syamsu sabihataha bayda laisa fiha kasiru su'ain wa yundabu ay yajtahida syakhsu fi yawmiha kama yajtahidu fi lailatiha. Nah, dan daripada alamat-alamat Lailatul Qadar bahwasanya ciri-cirinya adalah malam tersebut tidak panas dan tidak juga dingin, dan bahwa timbul nanti paginya matahari waktu paginya terang. Tidak ada padanya banyak cahaya, artinya kada terlalu mencirat matahari itu nah, model kayak kadap tapi tarang. Kada yang kadap hendak hujan tuh kada, model kayak bauan itu nah. Itu disunahkan bahwa bersungguh-sungguh seseorang pada siangnya sebagaimana bersungguh-sungguh pada malamnya. Jadi mau kita pikirkan malam tadi Lailatul Qadar, siangnya pun kita disuruh beramal banyak-banyak di sini sungguh-sungguh. Wahia inda Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratun fil asril akhir min ramadana lakin layalil witri arjaha.
Artinya dan ia Lailatul Qadar di sisi, maksud di sisi itu menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu terhingga, arti terhingga itu hanya tertentu pada 10 yang akhir di bulan Ramadan. Tetapi pada malam-malam yang ganjil lebih diharap di sini. Jadi menurut Imam Syafi'i Lailatul Qadar itu turun di 10 di antara 10 akhir Ramadan itu, yaitu di malam-malam yang ganjilnya. Menurut Imam Syafi'i. Wa arja layalil witri Lailatul Hadi awis salisi awil isrina warrajihu annaha talzamu lailatan bi'ainiha fala tantakhilu anha wa qila innaha muntakhilatun wa ikhtara an-Nawawi fil Majmu' wal Fatawa wal qawla bi annaha muntakhilatun. Nah, artinya dan sepaling yang diharap, artinya kemungkinan besar Lailatul Qadar itu turun malam-malam yang ganjil, yaitu malam 21 atau malam 23 atau 27. Dan qaul yang rajih bahwasanya ia pada malam yang tertentu bagi maka tidak berpindah-pindah. Itu menurut qaul, sebagian qaul kada berpindah-pindah malam tertentu. Dan pada qaul yang lain bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Nah, jadi kan berbeda-beda pendapat ya kalau. Dan memilihlah Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan Fatawa akan kaul yang mengatakan bahwa berpindah-pindah, ada kalanya malam 21, ada kalanya malam 22. Nah itu. Wa 'alal qauli bi annaha muntakhilatun jara sufiyatu wa dzakaru lidzalika dhabitan wa qad nadamahu ba'duhum bi qauli. Ini pulang lah. Jadi menurut kaul bukan sufi memang berpindah-pindah, bahkan tapi berpindah-pindahnya itu kada jauh kemana mana, bahkan sudah kayak ada rumusnya, bahkan mereka mengolah syair. Nah wa inna jami'an in tasum yawma jum'atin papitasil isrina khudh lailatul qadar wa in kana yawmus sabti awwal la saumina fahadi wa isrina tamidhu bila udri. Oh ini syair anu nih. Wa in halla yaumul saumi fi lailatil ahad fa bisa bil isrina marum tapastakhir wa in halla bil isnaini fa'lam bi annahu yuwafika nailul wasli fi tasil isri wa yaumus sulasa in bada syahru fa'tamin ala khamisil isrina tahla biha fadri wa fil arba'in halla yaman yarumuha padunaka padlub wusla hasa bi'il isri wa yaumal khamisi in bada syahru fajtahid tuwafi ka ba'dal isri fi lailatil witri. Nah, artinya pada suatu kaul bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dan atasnya menjalani, arti menjalani itu sudah tercoba oleh ahlu sufi, dan menyebut mereka ahlu sufi bahwa bagi yang demikian itu akan satu pedoman catatan, dan menyebut syair, artinya sampai diulah syair karena mereka sudah menjalani nangka itu bahwa sebagaimana mereka, yaitu syair yang tersebut di atas. Adapun maksud dari syair itu adalah, nah nomor satu, maksud arti syair di atas itu, nah nomor satu, apabila awal puasa Ramadan hari Jumat maka Lailatul Qadar malam 29. Nah, apabila awal puasa Ramadan hari Sabtu maka Lailatul Qadar malam 21. Apabila awal puasa Ramadan hari Ahad maka Lailatul Qadar malam 27. Apabila awal puasa Ramadan hari Isnin maka Lailatul Qadar malam 29. Apabila awal puasa Ramadan hari Selasa kita tadilah, maka Lailatul Qadar malam 25. Nah, ketahuan pian sudah. Ada rumusnya sudah. Nah, jadi malam 25 jangan beguringan pian tak. Apabila awal puasa Ramadan hari Arba maka Lailatul Qadar malam 27. Apabila puasa Ramadan hari Kamis maka Lailatul Qadar malam 21 atau 23. Nah, dimulailah ujar guru Abuya menyusun risalah ini pada hari Rabu 23 Ramadan 1405 Hijriah. Selesai menyusun risalah ini pada hari Rabu 30 Ramadan. Nah, 1405 Hijriah di kota kelahiran Sidin, penyusun yaitu kota Amuntai. Semoga risalah ini bermanfaat bagi penyusun dan bagi kaum muslimin dan muslimat, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah malam esoknya kita mulai asrarus shalah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa baligh maqasid waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.